Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi ku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah baik. Di sana lah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Salam saudara terkasih, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Naomi di channel Kasih Tuhan 22. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang Nabi Yeremia. Langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Saudara terkasih, seperti yang kita ketahui dalam Alkitab tentang kisah Yeremia. Nabi Yeremia hidup di hari-hari terakhir kehancuran bangsa Israel. Ia adalah nabi terakhir yang diutus Allah membawa pesan pada kerajaan selatan yang terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin. Berulang kali Allah menghimbau supaya Israel menghentikan praktek berhala mereka. Namun mereka tidak mengindahkan atau mendengarnya, sehingga ia memecahkan ke-12 suku dan melepaskan ke-10 suku utara pada tawanan bangsa Asyur. Allah kemudian mengutus Yeremia ke Yehuda untuk menyampaikan himbauan terakhirnya sebelum ia mengusir mereka dari tanah mereka, menghancurkan bangsa itu dan melepaskan mereka ke dalam tawanan bangsa Babel. Sebab Yeremia seorang pria yang takut akan Allah dan setia pada kala itu. Ia dipanggil untuk memberitahu Israel bahwa karena dosa yang mereka lanjutkan, Allah telah berpaling dan melawan mereka,
dan sekarang siap mengusir mereka dari tanah kedudukan melalui tangan seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Pastinya Yeremia yang masih berusia 17 tahun ketika dipanggil Allah, ia bergumul atas nasib saudara sebangsanya. Dan ia memohon supaya mereka mendengarkannya. Ia dikenal sebagai nabi yang meratap, karena ia meratapi musibah yang bakal menimpa mereka. Tetapi meskipun ia telah berusaha, mereka tetap tidak mendengarkannya. Selebihnya, ia tidak menerima penghiburan secara jasmani, karena Allah melarang dia menikah dan beranak dalam Yeremia 16 ayat 2. Dan teman-temannya telah meninggalkannya. Jadi, selain pengetahuan tentang hukuman yang akan datang, mungkin sekali ia merasa kesepian karena Allah tahu bahwa itulah jalan terbaik bagi Yeremia. Karena ia diberitahu tentang kondisi mengenaskan yang akan menimpa mereka yang mempunyai bayi, anak kecil, dan bahkan orang dewasa, sehingga tidak dapat dikubur dan daging mereka menjadi makanan burung. Dalam Yeremia 16 ayat 3-4. Cukup jelas yang kita ketahui bahwa hati umat Israel telah dikeraskan dari dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak mempercayai Allah atau takut terhadapnya. Kala itu Yeremia berkhotbah selama 40 tahun, namun ia tidak mendapati keberhasilan dalam mengubah atau melunakkan hati dan pikiran saudara sebangsanya yang keras hati di Israel. Namun Israel yang lain mungkin beroleh kemajuan, meskipun sejenak dan terbatas, namun tidak halnya dengan Yeremia. Ia seolah-olah berbicara tentang tembok, namun ucapannya tidak sia-sia. Ucapannya bagaikan membuang mutiara di hadapan babi. Namun pesannya sedang memvonis setiap orang yang mendengar dan mengabaikannya. Yeremia berusaha mengajar saudara sebangsanya bahwa masalah mereka sebetulnya ketidakpercayaan atau kekurangan iman serta kurang takutnya mereka pada Allah, sehingga mereka mengabaikannya. Seperti berbagai bangsa modern di zaman ini, berhenti mengedepankan Allah dan menggantikannya dengan ilah-ilah palsu yang tak membangkitkan rasa bersalah dan mengabaikan dosa. Kala itu Allah telah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, telah melakukan berbagai mukjizat bagi mereka, dan bahkan membelah laut bagi mereka. Mereka tetap kembali melakukan praktek berhala yang mereka pelajari di Mesir, bahkan bernazar kepada Ratu Surga, serta mengambil bagian dalam ritual lain yang mereka pungut dari agama Mesir dan kebudayaan bangsa-bangsa mereka di sekitar mereka. Pada akhirnya, Allah lepas tangan atas berhala mereka dengan berfirman, "Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik." Tertulis di Yeremia 44 ayat 25. Kala itu Yeremia patah hati. Ia terjerumus ke dalam rawa yang menahan banyak orang percaya ketika dirasa bahwa upaya mereka tidak membuahkan hasil dan kesempatan mereka akan cepat berakhir. Secara emosional, Yeremia telah habis emosi dan bahkan ada kalanya ia meragukan Allah. Tertulis di Yeremia 15 ayat 18. Namun Allah belum selesai dengannya. Dalam Yeremia 15 ayat 19 mengandung pelajaran bagi tiap orang percaya yang merasa kesepian, tak berguna, dan tawar hati maupun surut imannya. Karena itu beginilah jawaban Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka.
Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yeremia? Yaitu penghiburan yang diperoleh dari pengetahuan, seperti setiap orang percaya. Bahkan para nabi dapat mengalami penolakan, depresi, dan keputusasaan dalam perjalanan mereka dengan Tuhan. Ini adalah bagian yang normal dalam pertumbuhan rohani, karena kodrat berdosa kita melawan kodrat baru kita yang dilahirkan oleh Roh Allah, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Seperti yang dialami Yeremia, kita dapat mengetahui bahwa Allah itu setia. Bahkan ketika kita gagal setia, Ia tetap teguh. Tertulis di 2 Timotius 2 ayat 13. Saudara terkasih, orang-orang pada zaman Yeremia tidak ingin mendengar pesan yang ia sampaikan, dan himbauannya tentang hukuman yang akan datang mengusik mereka. Hal serupa kita jumpai di zaman modern ini, di mana orang percaya menaati panggilan Allah dalam menyampaikan himbauan tentang penghakiman yang akan datang pada dunia yang sesat. Dalam Wahyu 3 ayat 10, meskipun sebagian besar orang tidak mendengarkan, maka kita harus terus berjuang menyampaikan kebenaran demi menyelamatkan sesama kita dari hukuman yang mengerikan yang pasti akan datang.